Hey everyone, happy Sunday. Welcome back to GBI Toronto Sunday Service, di mana kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita lihat kegiatan sepekan ini. Di hari Rabu bakalan ada live hacks with Om Ferdi di Instagram @GBI Toronto. Make sure kalian nonton karena videonya tuh bakal berguna banget buat kehidupan kalian. Kemudian di hari Jumat akan ada kubu doa. Bila kalian yang ikut, make sure kalian kontak cool leader kalian. Kemudian kita akan langsung dilanjut dengan Azusa Street Prayer Tower di jam 10 malam. Bila kalian ingin ikut, linknya ada di sebelah sini. Dan terakhir, bila kalian ingin didoakan atau ingin memberikan praise report, kalian bisa langsung kontak prayer team kami dengan nge-scan barcode yang ada di sebelah sini. Sekian pengumuman dari kita, sekarang kita akan langsung memulai Sunday service kita. Make sure kalian pay attention, jangan main-main ya guys. See ya. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalibkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu.
Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Let's prepare our hearts for worship. Let's just come as we are. Let's use this time properly to seek Him, to seek His presence. Because He's such a faithful God. Yesus, Kau telah karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang
tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau layak terima pujian, mari angkat suaraku untuk menyembah Tuhan. Oh haleluya. Skiriniananaya. Engkau Allah yang setia, sungguh besar setiamu di hidup kami Tuhan. Di dalam setiap langkahku dan di dalam setiap musim hidupku Engkau ada. Oh haleluya. Tiada seperti-Mu yang layak ditinggikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, angkat tanganmu, angkat suaramu. Kau setia.
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Angkat suaramu gereja Tuhan. Yang berjanji Tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. tiada Tuhan, sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. komitmen kami Tuhan. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kau lihat Tuhan Yesus, Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia untuk selamanya. ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Church, come church, on this day, let us pray together. Let us be the body of Christ, and come pray with me. Let us be the body of Christ. Father, we want to pray. We know that you guided the Israelites out of the desert, out of Egypt, through the desert, and you were a cloud by day, and you were a fire by night, and you were faithful, and you went with them, and you were with them as they were leaving the darkness, as they were leaving the past behind, and you were with them. So, Father, we pray for the 3 million who are dead. We pray for their families. We pray that you would be a comfort to them in this time, because the world kept going. The world kept turning. It didn't stop turning. Even when they lost their loved ones, their parents, their children, their friends, the world didn't stop turning. And sometimes it seems like nobody cared that someone that they loved is gone. But we know that you care, Father. So we pray that you'd send your Spirit to be a comfort, a real comfort right now, to be with them where no one else can go, to bear with them their pain and their loss and their grief, and help us remember those who are dead. Help us remember those who have gone, and help us never let something like this happen again, in Jesus' name. At the same time, we thank you for what the pandemic has revealed.
We thank you that this time of concealment and hiding has revealed a lot about ourselves. It has revealed a lot about the church. It has revealed a lot about each other and our country and you. And we thank you, but we pray that for everything that remains unseen, everything that has been revealed and opened up but remains unseen to our eyes, we pray, Holy Spirit, that you'd give us the wisdom to understand what you want to show us, what has changed, what needs to be revealed, what you are trying to show us, what you're trying to communicate to us. We pray that you give us the wisdom to bear that revelation of what you are trying to show us about the church through the pandemic. And we also want to pray, God, for wisdom. We know that this is the first day of live worship, and things will only reopen from here. So we just pray for all the leaders that are in this room, all the leaders that are not in this room. We pray that you'd give them wisdom, the wisdom to move forward, the wisdom to keep going. We pray that you remove everything that is of them, of their own desire. And we pray, Holy Spirit, because this is such a balancing act, we pray for wisdom, Holy Spirit. We pray that in their hearts that you would put wisdom and a heart of wisdom, a heart after your own heart, in Jesus' name. But we want to just trust you. We want to trust that you are indeed leading us. You are leading all of us through the wilderness right now. We want to trust you. We want to trust that to us you will be a cloud by day and a fire by night. We want to trust your faithfulness. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom semua, shalom gereja Tuhan. Shalom gereja Tuhan, lambaikan tangan yuk ke sini yuk, ke monitor. Halo. Kita udah lama ya nggak ngumpul bareng-bareng. This is the first week that everybody is here. The worship team is here. All the pelayan jemaat Tuhan ada di tempat ini, dan kita mau sama-sama worship Tuhan bareng-bareng. Yuk, can you clap your hand with Ko Christus beat? I know it's not usual that you clap your hands alone at home, but listen to this. One, two, three, go. Meskipun musuh di depanku bertangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. We sing it from the top. 1, 2, 3, go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Engkau Allah yang ada, Tuhan Yesus. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku.
kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. One more time, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua walaupun kalian sudah duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Hari ini Om Ferry ada di tempat ini. Kita sangat happy that we can do this together for God and Tuhan, Kau baik Tuhan. We feel you in this presence, your presence in this room. We're so excited for you. Oh, siapa berapa banyak yang excited untuk Tuhan dengarkan isi hati Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau yang mengatur langkah hidup kami, Tuhan Yesus. Oh, haleluya.
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa Engkau, Bapa Engkau lebih dari siapapun. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, Engkau tetap memilihku. bahkanku sempurnakan. Jadi karya
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu Tuhan Yesus. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, Apapun musimmu, apapun musimku, kami percaya Tuhan. ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, Apapun musimku, apapun musimku, Kau selalu setia Tuhan. ku percaya Kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui Kau besar Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu.
Akui kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Akui kuasa-Mu. Kau yang berdaulat Tuhan Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajar kami duduk diam mendengarkan suara hati-Mu Tuhan Yesus. Biar saat firman ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh Tuhan. Dan berbuah dengan banyak dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami duduk diam, setia dengar firman-Mu. Kami tidak bersama-sama Tuhan, tapi Engkau Allah yang maha melihat Tuhan. Kau yang melihat ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk satu session yang begitu indah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. All for your glory. All for your glory. In Jesus' name, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. We are live in 3, 2, 1. Shalom, haleluya. Selamat pagi gereja Tuhan. Pantesan saya baru lihat kalian sekarang senyum-senyum. Tadi kalian semua tampangnya bingung. Ngapain Om Ferdi di depan sini kayak topeng monyet ngomong sendiri. Suaranya gak kedengeran. Sekarang baru bisa kelihatan. Shalom semua gereja Tuhan, apa kabar? Wow. Kita baru hari ini mulai untuk hybrid. Untuk mulai online juga onsite. Nanti ke depannya di sini ada Sinclair. Ya, itu dia Sinclair yang lagi garuk-garuk hidungnya. Dia akan umumin ke kita kapan kita akan sama-sama bisa untuk Sunday service sekalian yang outdoor. Amin, amin. Kita sekalian bisa piknik sama-sama. Yang setuju anggukan kepala. Haleluya, haleluya, luar biasa. Kita akan have fun nanti. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang kita sudah pelajari sepanjang bulan ini, yaitu tentang faithful on commitment, ya. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita berdoa dulu supaya ini bukan suara saya tapi suara Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami mau mendengar, yang berbicara Tuhan urapi, yang mendengar Tuhan urapi, yang kelihatannya seolah-olah mendengarkan juga Tuhan urapi, karena Tuhan tidak dapat dibatasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih in Jesus name. Amin, amin, amin. Nah, mari kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang faithful on commitment. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal komitmen, ini topik yang susah-susah gampang. Nah, berapa minggu yang lalu saya sampaikan di tempat ini, pada waktu itu saya bilang, apa sih yang membuat orang untuk susah dengan komitmen? Kadang-kadang ada sesuatu yang kita lebih fun di tempat yang lainnya, jadi kita nggak bisa komitmen, ya. Ada sesuatu yang rasanya kita bosen nih sama apa yang udah kita kerjakan. Jadi kita nggak bisa komitmen, ya. Kemudian seringkali kita begini, tapi kan saya komitmen di pekerjaan, ya. Tapi kan saya komitmen sama ini. Yang ini komitmen, yang ini nggak komitmen. Jadi pertanyaan besarnya adalah yang hari ini kita akan bagikan. Dengerin ya, kita hari ini akan belajar supaya kita relevan. Supaya kita praktikal, supaya kita mengerti sungguh-sungguh apakah kita adalah am I a committed person? Apakah saya ini orang yang committed? Apakah saya punya komitmen dalam hidup saya? Atau istilah saya beberapa minggu yang lalu, kalau kita tidak punya komitmen, kita seperti layangan putus. Kita kemana ya udah jalan, kemana jalan, ada gini berubah, ada gitu berubah. Kalau berubahnya tambah bagus, itu bagus. Tapi kalau berubahnya ya asal ikutin arus aja, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, yuk kita di sini mumpung kita masih muda-muda, semua kita ya, kita semua masih muda di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita masih punya kesempatan untuk kita mau dirubahkan menjadi seorang yang committed. Tapi kita harus belajar dulu. Jadi kalau kita ngomong tentang komitmen, itu sesuatu yang bisa besar, bisa simple. Nah, apa yang membuat itu jadi terlalu kompleks? Excuse. Nggak komitmen karena capek,
Nggak komitmen karena males, nggak komitmen karena bosen, nggak komitmen karena nggak percaya, nggak komitmen karena ada sesuatu yang lebih fun seperti yang kita omongin. Oleh karena itu saya akan bagi menjadi 3 bagian besar hari ini. Perhatikan baik-baik, yang mau catat boleh catat, yang nggak mau catat silakan lihat aja. Semoga kalian bisa lihat di tempat ini ya. Saya akan coba majukan dikit. Ya, semoga bisa kelihatan. Haleluya ya. Am I a committed person? Tapi kita akan bagi menjadi 3 bagian besar. Haleluya. Menjadi 3 bagian besar ya. Di dalam kehidupan kita ya, kita bisa komitmen dengan keluarga, dengan Tuhan, dengan pekerjaan, dengan suami, dengan istri. Tapi kita bagi 3 bagian besar aja deh, supaya gampang, supaya lebih sederhana. Yaitu apa? Ini kita, komitmen kita dengan Tuhan, komitmen kita dengan sesama manusia, dan komitmen kita dengan yang dan lain-lain. Nah sekarang pertanyaannya gini, apakah ini bisa dibagi-bagi? Pokoknya saya komitmen sama Tuhan. Tapi saya nggak peduli sama yang lain, pekerjaan, studi kita, bisnis kita, urusan kita, assignment ya. Atau apa yang ditugaskan kepada kita. Kita nggak orang yang komit, tapi saya rajin ke gereja, rajin dan lain sebagainya. Atau apakah kita komit, pokoknya kita komit sama orang tua, apalagi sungguh nurut, sungguh ikutin, sungguh pokoknya apa yang papa mama orang tua ngomongin, saya ikutin, tapi sama Tuhan separuh-separuh. Nah seringkali saudaraku, teman-teman semuanya, kita bingung nih, termasuk kita semua nih, saya yakin dan percaya kita kalau ngomong komitmen ya, kenapa? Karena komitmen such a big word, such a big excuses and reasoning. Tetapi sebenarnya kita harus sungguh-sungguh mengerti. Kalau enggak akhirnya kita pikir kita is a committed person to certain point. Tapi sebenarnya kita is not a committed person. Kenapa? Kita banyak bolong-bolongnya dan kita enggak menjadi whole. Nah kita akan belajar hari ini. Oleh karena itu untuk gampangnya tadi seperti saya bilang. Kita bagi dulu deh 3 dalam kehidupan kita. Komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan sesama manusia, komitmen dengan yang lain-lain. Nah di dalam pembahasan ini saya akan menjadi 2 bagian. Yang pertama saya akan memberikan satu pembahasan dulu, setelah itu pengajaran. Nah, karena kita adalah gereja Tuhan, tentu saja saya akan banyak masukan juga contoh-contoh kehidupan sekuler kita dan lain sebagainya, komitmen kita dengan pekerjaan, dengan studi, dengan bisnis dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja karena kita gereja Tuhan dan gembala pembina dan dari artinya kita sama-sama belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, integriti kita adalah yang based on the Bible, adalah bagaimana sebagai believers, integrity as a believers. Bukan hanya seperti integrity yang dunia ajarkan. Same thing ya. Komitmen kita adalah komitmen seperti yang bagaimana Tuhan ajarkan. Sebenarnya yang firman Tuhan ajarkan. Oleh karena itu bagian yang pertama saya akan membahas. Bagian kedua kita akan mengajar ya. Kita akan sama-sama belajar. Nah oleh karena itu di dalam pembahasan saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dengan Tuhan. Oke. Haleluya. Nah saudaraku kita lihat komitmen dengan Tuhan. Yang pertama kita lihat it's okay. Dengan Tuhan. Bagian yang pertama, saudara kasih Tuhan. Oke? Nah, lihat ya di sini. Haleluya. Cuma ada 2 ayat yang penting, saudaraku, yang Tuhan minta komitmen kita dan kita cek di sini. Apakah yang Tuhan minta ini nih Tuhan kita lakukan apa enggak? Ya, dengar baik-baik. Karena kita kalau enggak ngomong panjang lebar, ya komitmen dengan Tuhan tuh yang bagaimana? Apakah pelayanan itu termasuk komitmen dengan Tuhan? Apakah tepat waktu itu komitmen dengan Tuhan? Apakah datang ke gereja itu komitmen dengan Tuhan? Apakah apa nih ya sekarang dengan Tuhan tuh apa? Apakah baca Alkitab itu komitmen dengan Tuhan? Sekarang panjang lebar. Nah oleh karena itu kita dasari dulu dengan apa itu komitmen dengan Tuhan yang Tuhan rindu. Yang Tuhan mau, saya nggak mau bilang yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan ajak kita untuk kita lakukan. Kita buka bersama-sama Markus 12 ayat 30 ya. Saya ada beberapa ayatnya memang saya tulis di sini, tapi kalau nggak ada nanti teman-teman dari media akan tampilkan. Tapi kalau ada it's okay. Markus 12 ayat 30 ngomong seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan baik-baik. Saudara teman-teman, pada waktu Tuhan ngomong kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tuhan minta kita komitmen bukan yang separuh-separuh dalam mengasihi Tuhan. Setuju katakan amin. Saya nggak ngomong tentang pelayanan nih ya, jangan dengar baik-baik. Jadi jangan dicampurin dulu sekarang. Ini dengan Tuhan.
Ini cuman khusus dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan itu gak bisa separuh-separuh. Dengar baik-baik, saya mau ulangi. Komitmen sama Tuhan gak bisa separuh-separuh. Catat, nomor 1, Tuhan bilang gini. Aku gak mau kamu tuh suam-suam kuku. Kamu mau panas ya panas, dingin ya dingin. Gak bisa namanya suam-suam kuku sama Tuhan. Setuju, katakan amin. Itu komitmen sama Tuhan loh guys. Ya, waktu mengasihi Tuhan gak bisa suam-suam kuku. Kenapa? Karena seringkali kita bilang, wah waktu awal kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi begitu tiba-tiba kita punya pacar, ya, perhatian kita, halo, kasih kita, halo, waktu kita, halo, ya, pikiran kita, halo, mulai terbagi nih. Jadi Tuhan bilang, mana segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Mana udah capek, habis jalan-jalan sama pacar, ya kan? Jadi kita waktu kita habis buat chatting, buat dan lain sebagainya. Seru sih, Om. Tapi kan kita juga anak muda, Om, ya kan? Kan lagi umur-umur segini juga dong Om, kita boleh dong punya somebody special, boleh. Makanya tadi nanti saya bagi, nanti kita belajar. Di dalam 3 itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Ngerti ya maksudnya ya, sampai sini ya, ngerti ya. Yang ngerti anggur kepala boleh. Ya, nah ini kita ngomong sama Tuhan dulu nih ya. Sebab kalau komitmen kita sama Tuhan udah salah, udah merosot, boro-boro bisa komitmen sama yang lain ya. Dan Tuhan gak seneng yang begitu. Kenapa? Karena yang Tuhan ajarkan kita komitmen dengan Tuhan itu adalah half committed is not a commitment. Setuju? Half committed is not commitment. Jembatan saya dulu waktu lagi di Empower 21 di Jakarta. Ada seorang hamba Tuhan ngomong dengan statement seperti ini dan saya aminkan itu. Dia bilang gini, half a bridge is not a bridge. Half a bridge is not a bridge. Saudara, ada jurang ya, mau bikin jembatan, cuman udah jadi separuh, bagus banget separuh. Itu bukan jembatan, orang nggak bisa nyebrang ke sono at the end of the day. Cuma bisa jalan, cuma bisa menikmatinya. Saudara bangun hubungan dengan seseorang gitu ya. Membangun hubungan supaya seorang itu berubah, seorang merasakan berkat Tuhan, seorang merasa dikasihi. Cuman separuh-separuh. Half a bridge is not a bridge. Half a commitment is not a commitment. Setuju ya? Jadi sama Tuhan, kenapa Tuhan bilang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Nah, segenap, full, sama Tuhan full, sama Tuhan full, segenap hati dan segenap pikiran, segenap akal. Harus full, gak bisa asal pilih. Nah, kemudian ayat yang kedua, sekarang mengasihi Tuhan gimana Om? Yuk kita cepat nih saudara. Mumpung saya bisa live di sini, mumpung kita mau belajar ya, kita belajar untuk cepat. Yohanes 14 ayat 15 ya, seperti begini. Mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya kan harus relevan dong, harus praktikal dong Om. Mengasihi Tuhan yang kayak gimana? Kalau orang Kristen, kamu semua saya tanya, Nediva, apakah kamu mengasihi Tuhan? Regina, apakah kamu mengasihi Tuhan? Siapa lagi ada di layar? Jessica Eka, apa kamu mengasihi Tuhan? Ya, haleluya. Davus, wow. Lombok, selamat malam Lombok. Bagaimana, apa kabar Lombok? Haleluya, haleluya. Luar biasa. Oke. Kalista, apakah kamu mengasihi Tuhan? Haleluya. Kamu di Lombok juga? Bukan, kamu suka Lombok. Suka makan Lombok, tapi kamu tidak ada di Lombok. Haleluya. 2 hal yang berbeda. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, it's okay ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi apa artinya mengasihi Tuhan itu? Di firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 bilang seperti ini. Oke. Yuk, Mike, tolong bantu saya baca Mike. Unmute yourself, kita baca Mike. Michael Wijaya. Haleluya. Unmute yourself, baca. Haleluya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baru tahu nih ya, baru tahu apa pernah baca juga nih ya. Tuhan bilang kasihlah Tuhan dengan segenap hati, akal budi, jiwa, pikiran, kekuatan. Buktinya mengasihi Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengerin ya. Tuhan itu kalau kayak orang tuh lagi PDKT ya. Cowok sama cewek lagi PDKT. Kamu mah gak sayang? Loh saya sayang sekali sama kamu. Enggak. Saya sayang, saya beliin ini, saya datang ke sini, saya sayang banget sama kamu. Kamu tuh aduh siang dan malam, kamu tuh ada di dalam pikiran saya.
Enggak, saya nggak percaya. Loh kenapa nggak percaya? Emang apa? Coba kenapa kamu bilang saya nggak sayang kamu? Abisnya saya ngomong gini, kamu nggak turutin. Saya ngomong gitu, kamu nggak turutin. Kalau kamu sayang mah, kamu apa saya pengen ngomong, kamu turutin dong. Ih, Tuhan kayak begitu ya. Tuhan kayak begitu ya. Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Halo. Jadi contohnya, buktinya, kita mengasihi Tuhan apa enggak? Kita mengikuti semua perintah Tuhan. Saya nggak mau ngomong di sini susah atau gampang ya. Tapi the willingness, kemauan, kesadaran, sadar, tahu, mau usaha buat ikutin perintah Tuhan, itu is a first step for a commitment. Ya teman-teman, sorry, saya kadang-kadang lihat ke kanan karena di sini ada Billy and Jason, ya wow, our tech team and media team yang wow standby. Wow, jadi kadang-kadang saya menghadap ke kanan, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang saya menghadap ke sebelah situ barat daya karena di situ ada our beautiful worship leader, the beautiful voice, Felicia. Wow. Haleluya. Lo kok gak ketawa? Fel ketawa kayak kenapa? Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya kita relax dong, relax. Kita ngomong tentang komitmen. Tuh di layar aja pada ketawa. Masa yang di sini gak ketawa? Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi, yang pertama yang Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu turuti perintahku. Mau turut perintah Tuhan. Again ya, saya di sini lagi ngajarnya bukan tentang gampang atau susahnya, tapi ngomong tentang komitmen. Setuju ya? Halo? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan dalam mengikuti perintah Tuhan. Katakan amin. Itu komitmen sama Tuhan. Itu nomor 1. Setuju ya? Setuju ya? Itu dia, belajar dulu komitmen sama Tuhan tuh begini bro. Ya, jangan ketemu cowok, dia orangnya kayak komitmen deh. Ih komitmen apa? Lu ngomong komitmen apa nih? Ya kan? Ya lihat aja baru setahun 2 tahun komitmen. Nah, lihat dulu komitmen sama Tuhan dia tuh gimana, full apa enggak, setengah-setengah atau enggak, ya segenap hati, segenap jiwa. Bagaimana komitmennya? We are talking about believers here. We are talking about kita, komunitas yang Tuhan, orang-orang percaya. Ini komitmen kita dengan Tuhan pertama. Kedua, oke, haleluya. Dengerin ya, haleluya ya. Kedua, saya cabut aja dah. Nah, haleluya. Yang kedua adalah dengan sesama manusia. Siapa yang namanya sesama manusia di sini? Dengerin baik-baik ya. Suami, istri, anak, ya, keluarga kita, keluarga besar kita, tuh sesama manusia ya. Teman baik, teman gak baik, komitmen ya, orang lain deh pokoknya, sesama manusia yang masih namanya manusia ya. Itu semua adalah sesama manusia. Tetangga jauh, tetangga dekat, teman SMA dulu, ya pokoknya itu sesama manusia. Waktu kita bikin janji, kita bikin komitmen, kita bikin persahabatan, itu komitmen dengan sesama manusia ya. Bos, temen cool, anak-anak cool, ya ketua cool, leader sama anak-anak coolnya, ya kan. Teman-teman gereja itu sesama manusia, ya. Nah dan lain-lain itu sesama manusia. Sekarang pertanyaannya gini, oke, pasti pertanyaan kalian gini, Om, gimana bisa bikin komitmen ke suami juga, ke istri juga, ke keluarga juga, ke teman juga. Jadi janji ini dong. Habis dong Om hidup saya. Habis dong Om waktu saya. Om saya jadi pusing dong. Mesti mikirin si Jason lah, mesti bikin janji sama si Jason lah. Ngomong janji sama si Jason mesti ditepatin lah. Mesti janji sama si Fioni lah, mesti janji sama Konanda lah, janji sama Kokris lah, sama semua janji. Belum teman SMA saya, komitmennya pusing. Belum sama bos Om, bosnya galak, komitmen dia dan lain sebagainya. Yang Tuhan minta, halo. Yang Tuhan minta, Tuhan bilang di dalam Markus 12 ayat 31 begini, ya. Komitmen ini dulu yang dipegang. Cuman mau membahas ini supaya kita ngerti gimana cara kita menggabungkan semuanya ini, ya. Markus 12 ayat 31 bilang gini, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang Tuhan minta, kasih Tuhan dan kasih sesama manusia, itu komitmen kita dulu. Jadi artinya gini, ya. Oke, itu di ayat, artinya di media ditulis. Dan hukum yang kedua, ya, adalah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Enggak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, ya. Dengar baik-baik. Yang Tuhan minta kita komitmen adalah mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Katakan amin, saudaraku. Nah, jadi begini artinya. Waktu kita janji sama orang, kita mau break the promise, pikirin. Ini kita break the promise karena kita selfish. Dia mah gak terlalu penting. Jason mah gak terlalu penting, udahlah dia juga orangnya baik. Nah sering kali makanya kenapa orang lain sering berasa di take advantage, dijanjiin tapi nggak digenapi, ya, nggak dijalankan. Jadi orang berasa take advantage, gue mah paling, akhirnya orang sering jadi baper, sering jadi putus asa, sering jadi artinya kayak
tertinggal. Ya kenapa? Karena gampang Jason mah janji, ntar gak bisa, udah gampang Jason mah. Jangan. Kalau kamu mengasihi dia, kamu akan memikirkan apakah kamu artinya kamu batalkan janjinya karena cuma mau mementingkan kepentingan pribadi kamu, atau kamu karena kamu mengasihi dia dan kamu bisa, kalau mau batalin gak salah, orang batalin janji gak salah kok ya. Orang membuat sesuatu, tapi kita dengan kasih ya, bukan cuma asal membatalkan, cuma asal ngomong, asal janji. Tapi kita bisa, supaya apa? Kita nggak menjadi batu sandungan karena kita lakukan dengan kasih. Kita dekat dengan seseorang, dengan apa? Apakah dengan hidden agenda, dengan agenda terselubung? Ngerti ya maksudnya sini ya? Jadi dasarnya, ya saya pengen kita semua agak perhatikan dikit. Yang kedua ini sama ternyata, dasarnya kasih. Ya, kita baru bisa berkomitmen dengan orang kalau kita sungguh-sungguh ngasih. Om, komitmen sama kantor gimana Om? Nanti dan lain-lain. Itu dan lain-lain. Kita ngomong sesama manusia dulu nih. Sama manusia dulu ya. Sama manusia dulu. Om, pertanyaan. Om, suami istri, keluarga, teman, tetangga, bos, temanku dan lain-lain. Kan musuh juga sesama manusia Om. Betul nggak? Halo ya. Saya kalau mau ngomong cerita tentang musuh panjang lebar, tapi saya nggak mau bahas detail itu. Tapi yang Tuhan mau ajarin adalah kita juga harus mengasihi musuh kita. Itu komitmen dengan sesama manusia. Halo, when you talk about commitment, this is not just only a promise that you tell, you ask, or you're say to a person. It's a commitment. Waktu kita ngomong tentang sesama manusia, Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Itu komitmen kita sebagai orang percaya, mengasihi musuh kita itu. Ya. Kita bukan artinya terus sama musuh, datangin dia, kunjungin dia, bawain makanan. Itu teknikalnya ya. Tapi yang pasti kita mau mengasihi, mau mengampuni. Nah itu komitmen kita dengan sesama manusia. Mengasihi manusia, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengar baik-baik. Yang pertama tadi tentang dengan Tuhan, dasarnya adalah kasih pada Tuhan. Dengan segenap jiwa, akal budi, pikiran, segenap kekuatan. Yang kedua, komitmen dengan manusia harus juga dasarnya adalah kasihi sesama manusia. Setuju? Ya, ini komitmen yang Tuhan minta. Sebab kalau enggak, kalau kita tidak mengerti tentang komitmen ini, kita enggak mengerti tentang dasar ini, kita akan susah, sangat susah. Saya udah janji sama Konanda, itu komitmen sama Konanda atau bukan? Ya, janjinya apa? Janji makan, janji ketemuan, janji melayani, janji ada di timnya, janji apa nih sekarang, ya kan? Nah terus itu banyak, tapi kan saya juga ada sekolah Om, tapi kan saya juga sibuk Om, tapi Om saya banyak hal. Nah kamu mengasihi Konanda gak? Kalau kamu mengasihi Konanda, kamu bisa dengan baik-baik ngomong dengan Konanda, bisa selalu mencari solusinya, itu dia komitmen. Waktu kemarin ini teman-teman kita yang waktu saya bikin survei tentang kasih, ada yang bilang begini, kasih komitmen itu is a process. It is a process. It is a process. Sekali dua kali gagal, tapi waktu kita berdasarkan kasih, kita mau lagi memperbaiki lagi. It's a process. Gak bisa orang hari ini saya mau komitmen langsung jadi a committed person. Gak bisa. Terus memperbaiki. Ya, waktu saya dengan siapa? Dengan anyone. Teman cool kita kayak bos kita kayak, karena dasarnya kasih. Dengar baik-baik. Pegang ini dulu, nanti kita belajar. Yang ketiga, haleluya. Ya, yang ketiga. Dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini berbicara mengenai, maaf saudaraku, saya tinta merahnya agak fade, agak kelamaan di rumah, COVID, kelamaan di rumah, tinta merahnya jadi burem saudaraku ya. Jadi merahnya nggak terlalu kelihatan saudaraku, tapi nggak apa-apa, saudara tetap bisa lihat ya. Dan lain-lain, apa itu komitmen dan lain-lain? Assignment, pekerjaan. Ya, studi, kan komitmen dong. Student ya mesti study kan. Kemudian apalagi tugas, ya tugas atau assignment. Pelayanan, dengarin, bedain nih. Ya orang seringkali ngomong, pelayanan itu dengan Tuhan, beda itu termasuk dan lain-lain. Ya dalam konteks ini, dalam konteks pembahasan saya tentang ini, itu beda ya. Bisnis, ya bisnis kita komitmen bisnis, pekerjaan, studi, tugas, pelayanan, bikin PR, gym, olahraga, dan lain semuanya. Itu kita harus komitmen, bikin sesuatu, janji bikin sesuatu, bersihin rumah, bersihin kamar, halo, bersihin kebun, selipat baju, itu komitmen tuh ya, pekerjaan rumah tangga ya dan lain sebagainya ya. Servis mobil segala macam ya kan, kita balikin utang orang ya kan, itu komitmen kan semua itu semua dan lain-lain. Nah ini menarik banget ya. Ini adalah wadahnya, jadi bukannya Tuhan
Bukannya manusianya, tapi wadahnya. Kan pekerjaan, bisnis kita pekerja tentu ketemu manusia dong. Ketemu bos, ketemu teman. Di pelayanan ketemu dong teman-teman cool ya. Worship meeting atau worship practice, worship rehearsal. Itu ketemu orang dong. Ada yang namanya si Chrisnya, ada yang namanya worship leadernya, ada namanya singernya, ada yang namanya musiciannya. Itu kan ketemu orangnya kan. Tapi di dalam pelayanannya kita komitmen. Di dalam schedule-nya dan nah inilah yang saya ngomong komitmen. Nah firman Tuhan ngomong gini. Seringkali firman Tuhan ini saya pakai buat love and dating. Tapi hari ini saya mau pakai di sini karena ini menarik sekali. Amsal ngomong kayak gini. Wow. Boleh nggak? Siapa ya? Saya cari ya, tunggu. Saya cari. Regina di unmute. Haleluya. Coba Regina baca apa yang ada tertulis di situ. Amsal 24 ayat 27. Bro, boleh gak saya minta bantuan sekali lagi, Rek? Bacanya yang mantep, yang firm gitu. Kayak kamu di depan 5.000 orang. Kamu lagi memulai satu presentation gitu. And give a round applause to Regina Layun Wira. Woo! Terus opening statement kamu gimana? Amsal 24 ayat 27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Yeay. 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 Beri tepuk tangan semuanya. Haleluya. Firman Tuhan ngomong begini, bro, dengerin ya. Orang-orang yang sering procrastinate, sering stop di tengah jalan, sering bosen di tengah jalan, sering rasanya dalam pekerjaan, tugas, assignment, studi, disuruh orang tua dan lain sebagainya. Firman Tuhan bilang begini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkan di ladang, baru urusin rumahmu sendiri. Halo. Firman Tuhan gak pernah bertentangan. Tuhan kasih kamu untuk beresin urusan kamu. Tapi Tuhan tentang pekerjaan, assignment dan lain sebagainya. Tuhan bilang sampai selesaikan pekerjaanmu. Kenapa? Tuhan tahu saudara dan saya ya, ini adalah orang-orang yang ya seringkali gampang bosan. Apalagi dunia saat ini. Waduh, ya distractionnya begitu banyak ya. Distractionnya mau ngurusin ini, ada yang ini yang lebih enak. Makanya saya waktu di dalam minggu pertama saya sampaikan firman Tuhan, saya bilang lebih fun. Cimorin ini lebih fun Cimorin. Kamu udah di sini, kamu latihan ya kamu. Tapi ini Cimorin lebih fun. Wow, gerejanya tentang Cimorin lebih gebiar Cimorin. Nyanyinya Cimorin. Wah, orangnya bisa sampai suaranya melengking 4 oktav Cimorin, 4 oktav. Jendela juga semuanya bergetar Cimorin. Di sini kita cuma orang-orangnya begini doang, Felicia. Jangan salah, pengurapan. Haleluya, haleluya. Nah, jadi saudaraku, selesaikan pekerjaanmu diselesaikan. Siapkan di ladang. Ya, nah makanya, tapi waktu di LSND saya ngomong begini. Hey girls, hey boys, ya, cari pasangan, cari orang yang kamu suka. Itu yang punya mental, selesaikan pekerjaan di luar. Selesaikan dulu. Siapkan, orangnya tuh gak gampang tengah jalan stop, tengah jalan bosen. Selesaikan gini ya, saya sering waktu itu diskusi sama beberapa orang di sini. Om, kalau semuanya harus saya terbagi-bagi dong om. Tangan saya cuma 2, mata saya cuma 2, mulut saya cuma 1, kaki saya cuma 2. Saya terbagi dong, bagaimana bisa semuanya saya? Loh, Tuhan ngomong selesaikan, arti kita komitmen. Kita mau menjadi orang yang bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Kita ngomong tentang responsibility kan beberapa saat yang lalu, ya. Kita ngomong tentang accountability kan beberapa waktu yang lalu. Kan kita namanya selesaikan tuh punya hati untuk menyelesaikan. Gak gampang gini. Kayaknya susah deh ya. Excuse kita tuh, reason kita tuh kayaknya susah deh ya. Saya nggak bisa deh kayaknya. Gampang putus asa. Maaf ya, tapi banyak sekali di generasi ini ya yang saya harus akui. Orang begitu loh, sering putus di tengah jalan. Ngomongnya bosen lah, ngomongnya distracted lah. Nah saya paling seneng nih sama kalau Billy lagi sama-sama saya pelayanan di APT. Azusa Street Prayer Tower. Ya. Kalimat kuncinya Billy adalah gini. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita buang jauh-jauh segala distraction. Segala apa yang membuat kita gak fokus sama Tuhan. Kita buang jauh-jauh. Kita mulai kembali lagi fokus sama Tuhan. Kita buang jauh-jauh segala distraction. Apa yang bisa membuat kita distract. Pikiran-pikiran membuat kita distract. Bener, itu bener. Distraction itu yang bikin
Manchester United itu lebih fun loh. Game itu lebih fun loh. Ya kita nih saya yakin dan percaya nih yang lagi ngelihat di layar-layar sini, saya kan bisa lihat di sini ya. Saya nggak mau jadi spy. Yang jadi spy ini 2 tim media dan tim tech. Ini yang jadi spy yang ngeliatin siapa yang lagi nunduk, kelihatan padahal sambil chatting. Ya, saudaraku, distraction itu lebih fun, bener lebih fun saudaraku. Tapi Tuhan ngomong gini, selesaikan pekerjaanmu di luar. Katakan amin. Siapkan, jadi kalau kita siapkan, bereskan, ready, itu komitmen. Nah makanya Konanda selalu bilang, kita kayak deck, kita ngomong tentang responsibility, kita ngomong tentang submit to authority, kita ngomong tentang accountability. Ini kayak deck, kita harus belajar, integritas itu kayak deck. Selesaikan, siapkan, gak sempurna sekarang, tapi ada willingness, ada kemauan. Baru kemudian dirikan rumah. Ya. Kita cari pasangan hidup yang lihat komitmennya bagaimana. Boleh urusin sendiri-sendiri, Tuhan gak bilang gak boleh. Tapi jangan selfish, jangan gak kita selesaikan, gak kita siapkan karena kita udah buru-buru mau bangun rumah sendiri. Ngerti ya maksudnya ya? Halo, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak sih? Halo? Kalau gak setuju kita ganti topik. Setuju ya? Haleluya. Oke. Nah saudaraku, kenapa? Karena Tuhan bilang boleh kok dirikan rumah, dirikan bisnis sendiri, boleh dirikan. Tapi kita selesaikan. Jadi namanya pekerjaan, studi, tugas, pelayanan, assignment, bisnis, dan lain-lainnya. Kita belajar mau menjadi orang yang menyelesaikan. Katakan amin. Gak tengah jalan putus, gak tengah jalan quit, gak tengah jalan bosen, gak tengah jalan gak sanggup, gak tengah jalan dan sebagainya. Kalaupun burn out, quit dan lain sebagainya. Belajar itu namanya komitmen. Kenapa? Komitmen diuji waktu keadaan tidak enak. Setuju ya? Setuju. Nah oke, nah saudara kasih Tuhan. Sekarang saya balik kepada slide yang pertama. Sebentar ya, saya ambil slide yang pertama. Karena saya mau, tolong J, thank you. Ya, jadi kita udah lihat tadi 3 hal ya. Enggak, yang kedua J, yang kuning yang kedua. Komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan sesama, dan komitmen dengan lain-lain. Tolong angkatin, thank you. Oke, ini diangkat ini ya. Sip, thank you Jehuda. Nah, sekarang kita lihat, oke. Jadi komitmen sama Tuhan full, kita udah mengerti apa itu kasih Tuhan, komitmen dengan sama manusia, komitmen dengan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, oke, now kita sampai kepada pengajaran. I just need a little bit more of your time. Inilah waktu kita belajar, inilah waktunya kita mengerti bagaimana. Om, apakah jadi artinya harus 30%, Om? Gitu artinya. Jadi Om, apakah kita kadang ngomong teman-teman Tuhan, kadang kita lain-lain, kadang-kadang sesama manusia, tergantung kepentingan Om. Apakah begitu caranya? Om, apakah ini bagaimana nih Om jadinya ke Om? Karena kan tadi seperti Om bilang, kita banyak kita hal lakukan. Meskipun kita udah mengerti, kita harus menyelesaikan tugas, studi dan lain sebagainya. Tapi kan juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gimana Om? Jadi bingung dong Om. Oke, nah sekarang buka sama saya. Haleluya. Ya, ada 2 ayat penting, ada 2 firman penting yang Tuhan sendiri mau kita mengerti kenapa kita harus pers dari 2 ini. Cari yang paling penting. Dan kenapa kita pers dan kenapa kita cari yang paling penting. Dengar baik-baik. At the end of your day, at the end of your life, at the end of our life, yang Tuhan tanya, yang Tuhan pertanggungjawabkan dari kita, yang mana tuh? Pelayanan, gereja jumlahnya berapa, studinya di mana, MIT, Harvard, ambil master, ambil apa, kamu kerja gimana, gaji kamu udah berapa, udah 90.000 apa 120.000, udah berapa, kamu udah ada PhD atau kamu kira-kira gitu, apa assignment, Om tugas saya assignment selalu beres dan lain-lain. Dari Tuhan sesama manusia dan lain-lain, itu yang kira-kira Tuhan paling tanya yang mana. Jadi kalau kita pers 2, kita sampai kepada 2 pertanyaan yang paling penting yang ada di Alkitab. Nah kita sekarang caranya cara mengeliminasi, yang gak ada di Alkitab bukannya gak penting. Selama ada di dunia, of course kita harus bertanggung jawab. Tetapi yang kita harus tahu, karena at the end of your life, at the end of my life, pertanyaan ini yang Tuhan tanya. Atau inilah di hari-hari terakhir. Buka sama saya, haleluya. Ini pengajaran ya, sekarang pengajaran. Catat baik-baik, supaya kita tahu. Dalam kita menentukan prioritas dan komitmen, ini yang harus kita lihat. Dengar baik-baik, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Sekarang waktunya serius, tadi bukan gak serius, tapi sekarang waktunya lebih serius. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Saya udah gak ada slide ini lagi. Saya minta dibantu oleh media. Tapi kita dengarkan baik-baik. Ya, haleluya. Karena saya akan banyak coret-coret di sini. Haleluya. Boleh nggak dari ayat yang Wahyu 2 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. 4 dan 5 aja deh, 4 dan 5 aja. Sorry, 4 dan 5 aja. Apa? Nggak muat. Oke. Kalau gitu saya ayat 2 dan 4 dulu aja. Gini ya. Wahyu 2 ayat 4.
Namun demikian, gereja Tuhan kepada jemaat di mana? Halo, ada yang boleh jawab? Kepada ini adalah firman dari yang kudus kepada jemaat Tuhan di mana? Di Efesus. Haleluya, luar biasa ya. Di GBI Toronto hari ini ya. Ya, dibilang seperti ini. Namun demikian, ya Tuhan bilang, aku udah tahu nih pekerjaanmu. Kamu sebel sama orang jahat. Kamu melakukan yang baik ya. Kamu kesel sama si ini, kamu rajin dan lain sebagainya. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lihat, dengan Tuhan, lihat ya, dengan Tuhan ada satu yang harus perhatikan. Hati-hati dengan kata meninggalkan. Saya terus terang aja mendapatkan pengertian ini pada waktu kemarin di dalam East to West impartation prayer, ada seorang hamba Tuhan menyampaikan dan saya menangkap ini sebagai arti daripada bagian daripada komitmen. Komitmen dengan Tuhan itu Tuhan ngomong tentang kasih, dengar baik-baik. Meninggalkan kasih mula-mula itu tindakan aktif loh. Halo, itu tindakan aktif loh. Kita kadang-kadang meninggalkan kasih mula-mula itu, kita meninggalkan. Kita step out dari kasih mula-mula. Kita tinggalin, kita abandon ya. Saya banyak tuh waktu kemarin saya coba research kata-kata bahasa aslinya, version yang lain. Itu artinya abandon, left out, kita meninggalkan, kita pergi keluar ya dari kasih itu. Nah, inilah yang Tuhan ajar kita untuk hati-hati jangan sampai kita yang tindakan aktif. Jadi jangan bukan begini, habis saya kehilangan kasih mula-mula. Kehilangan kan seolah-olah tercuri ya, betul ya. Kenapa? Dengar baik-baik, dengar ya baik-baik. Karena kesibukan kita dan lain-lain ini seringkali lebih fun membuat kita meninggalkan tindakan aktif untuk meninggalkan Tuhan, untuk mencari yang lain-lain. Seolah-olah kita komit dengan yang lain. Gak ada waktu om, saya kan masih muda om, lagi waktunya cari bisnis dong om. Ada waktu lagi muda om, saya cari waktu untuk dengan si ini om. Ada waktu saya lagi muda, saya travel om, saya enjoy, segala macam deh excuse ya, hati-hati loh. Tuhan bilang, namun biar aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat berikutnya, sebab itu, ya ayat berikutnya, dengar, masih ada kesempatan, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Sebab itu, ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh, tapi ada obatnya, Bill, ada resepnya. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dengar baik-baik. Jadi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk balik lagi. Dari kita meninggalkan Tuhan, balik lagi. Itu komitmen, itu proses, itu waktu. Ini yang perlu selalu, komitmen itu selalu. Ayo balik lagi, komit lagi yuk, Maureen yuk. Chris, kita komit lagi yuk. Yuk kita rock commit. Kenapa kita ngomong tentang kita mengampuni, kita tentang belajar ini, kita recommit. Ya kalau dunia itu selalu mengadakan di akhir tahun itu New Year's resolution, betul ya? Untuk mau kembali lagi, memperbaiki lagi. Dengan Tuhan bukan cuma sekedar reconciliation atau resolution. Karena Tuhan bilang, ingat loh, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kenapa? Karena kamu step out, meninggalkan kasih mula-mula. Kamu yang take, kenapa? Ada yang lebih seru om. Ada hal yang lebih seru, ada duitnya nih om. Sama Tuhan gak ada kang taunya om. Ya, sama Tuhan, tapi kan pelayanan om saya om. Ya, loh pelayanan tadi saya bilang, pelayanan sama Tuhan itu suatu yang hal berbeda. Ya, pelayanan wadahnya, Tuhan Tuhannya, ya, firmannya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik ya. Ini penting sekali. Oleh karena itu kita kembali lagi kepada Tuhan, sebab kita mau bertobat dan kembali lagi semula seperti yang kita lakukan. Oke, nah kemudian, itu yang pertama yang kita harus lihat ya. Kita harus lihat yang pertama adalah ayat ini ya, ayat yang ini. Nah kemudian teman-teman semua yang kasih Tuhan, bagaimana dengan sesama manusia? Kan kita mau peres nih, dari 3 kita peres dulu ya, kita peres dulu. Sesama manusia, Tuhan ngomong begini, buka sama saya. Matius 25 ayat 36 sampai 46. Saya akan baca pelan-pelan. Ya, you gonna love this and you're gonna see a different picture when you see mengasihi sesama manusia, komitmen dengan sesama manusia dengan cara seperti ini. Perhatikan.
Saya buka Alkitab deh sekalian supaya sekali panjang deh. Kalau itu agak pendek ya. Lihat nih. Matius 25. Yuk sama-sama saya yuk. Kita baca ya. Hang on second, jangan gak sabar. Ini pelajaran sangat bagus buat kita semua. Matius 25 ayat 36 sampai 46 Tuhan bilang gini. Perikopnya berjudul penghakiman terakhir. Jadi hari-hari terakhir ya. Tuhan akan kumpulkan semua orang ya, semua orang. Bagaimana? Tuhan akan tanya gini, halo. Saya mau bilang ya, Mon, nanti kamu akan ditanya Tuhan seperti ini. Michael, kamu akan ditanya Tuhan seperti ini. Rek, Sinclair, kamu akan ditanya Tuhan seperti ini. Fafa, kamu akan ditanya Tuhan seperti ini. Henry, Angie, kamu akan ditanya Tuhan seperti ini. Dave, kamu akan ditanya. Kalista, Sam, Amel, Joshua, kamu akan ditanya seperti ini. Arya, halo Arya. Otto, Shirley, semua kita, Annabel, kita akan ditanya Tuhan dan kita akan mendapatkan statement ini kepada kita, setiap daripada kita, tidak terkecuali. Seperti ini, dengerin baik-baik. Oleh karena itu now pay attention. Tuhan bilang begini, ya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terus Tuhan ngomong gini, ayat ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan berkata, hah? Tuhan, kapan engkau sakit? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau di penjara Tuhan? Kapan? Kapan Tuhan? Engkau gak ada pakaian, kapan engkau haus? Kapan engkau lapar? Terus Tuhan akan bilang begini, perhatikan, halo, I really need your attention. Karena kita ngomong tentang komitmen untuk mengasihi manusia. Tuhan terus ngomong begini, bila mana kamu melihat engkau, dia akan berkata, Tuhan bagaimana, bila mana kami melihat engkau lapar, memberi engkau makan, haus beri engkau minum, bila mana melihat engkau sebagai orang asing, kami beri engkau tumpangan, dan berikan engkau pakaian, bila mana Tuhan, dan raja itu akan menjawab mereka, ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Dengar baik-baik. Halo, guys. Halo, ini pertanyaan yang bakal ditanya sama Tuhan ke kamu loh, ke saya juga loh. Waktu aku lapar mana? Kamu bilang gini, Om, teman-temanku gak ada yang lapar. Lapar tuh artinya apa? Memerlukan sesuatu. Dia mungkin perlu pendidikan. Dia mungkin perlu tumpangan. Dia mungkin nggak tahu apa-apa. Kita sering, dia mau orang bodoh, ya kan? Udahlah nggak usah. Loh, dia lapar, dia haus akan kebenaran. Dia haus akan perhatian. Dia terpenjara hidupnya. Kita orang yang udah terpenjara, jatuh lagi ke dosa lagi, udahlah, udah nggak bisa dirubah. Kapan kita harus memperhatikan? Kita harus perhatikan dia, sebab Tuhan bilang, waktu aku di penjara, kapan kau di penjara? Lihat tuh, orang yang paling hina, yang selama ini kamu bully. Dia udah dibully sama temennya, dibully sama keluarganya, kamu bully juga lagi di gereja. Kamu gak jadiin dia temen, kapan kamu temenin dia? Dia gak punya temen, dia dibuang sama orang lain. Kapan kamu temenin dia? Dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan. Tuhan bilang, waktu kamu lakukan itu kepada orang-orang ini nih, ya itu kamu lakukan untuk aku. Dengar ya, perhatikan, saya mau ngomong gini. Dari seluruh komitmen kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia dan yang lain-lain. Dua hal ini kalau kita mau, Om, seringkali kan anak-anak muda ngomong, jadi Om, yang paling penting itu apa? Tuhan cuma berbicara tentang ini loh. Ini di akhir zaman, Tuhan gak tanya tuh pekerjaan kamu. Tuhan gak tanya tuh studi kamu, gak tanya. Saya gak bilang kamu jangan sekolah loh, enggak loh. Kita harus bertanggung jawab loh. Ya kita bertanggung jawab selama dengan bisnis kita, dengan assignment kita, dengan tugas kita, dengan guru kita, dengan bos kita, kita tanggung jawab. Tapi your heart itu adanya di dua hal ini. Nah, saya mau tutup dengan ini. Yang berarti katakan amin. Ya, dengar, perhatikan. Waktu kita sangat
kita committed dengan segenap hati dan kepada Tuhan, dan kita committed dengan sesama manusia, inilah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang kedua yang sama dengan itu. Dan seluruh hukum Taurat dan kitab Taurat terpegang pada ini. Dengar ya baik-baik, ingat waktu itu saya ngomong. Waktu kita komit lakukan ini, saya ulangin. Waktu kita komit lakukan ini, saya ulangin. Waktu kita komit lakukan ini, saya ulangin. Waktu kita komit lakukan ini, ada hikmat Tuhan yang membuat kita untuk bisa memprioritaskan, kita bisa bagi waktu supaya kita bisa juga punya komitmen untuk lakukan yang lain-lain. Ngerti maksudnya? Arahkan ke sini. Halo, ngerti ya? Betul ya? Seringkali pada waktu kita salah komitmen, salah fokus, kita jadi selalu yang kita kebingungan tentang prioritas dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang saya mau bilang begini. Firman Tuhan mau bilang begini. Akulah pohon anggur, kamulah carang-carangnya. Ya, di luar aku kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Betul ya, firman Tuhan ngomong gitu. Di luar aku kamu tidak bisa. Saya mau akhiri dengan seperti ini. Oke, ini screen yang ini atau ini, Bill? Yang ini kan screennya. Ini mereka nggak lihat ya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, masih bentar lagi, Morin. It's okay. Saya mau tutup dengan yang ini, saudaraku. Ada seorang jenderal, saya lupa jenderal atau raja. Tapi kalau saya nggak salah ceritanya ya. Ini kubilaikan kalau saya nggak salah ceritanya. Tapi untuk for the sake of the story, ya seorang raja lah, seorang jenderal. Dia punya strategi gini loh. Kalau dia ke medan perang, ya dia habis berlayar ke satu daerah, ke satu kepulauan, ke satu negara, dengan berarmada-armada kapal, ya. Begitu sampai di tempatnya, ya, dia panggil semua pasukannya, ya. Saya yakin teman-teman udah pernah dengar ceritanya, tapi saya mau ulangin karena saya mau esensinya daripada semua ini. Ya, begini, dengar baik-baik. Dia bilang seperti ini. Kalau kita mau menang perang, dia panggil semua armada, udah sampai di tempat perang. Kalau kita mau menang perang, ada satu cara yang harus pertama kali kita lakukan. Apa? Kita bakar semua kapal kita. Kenapa dia bakar? Supaya orang gak punya pikir bahwa ya kalau gua kalah ya udah deh gua pulang deh, ya kan? Gua pulang masih bisa pulang. Gak bisa. Kerja perang mati-matian, lawan mati-matian, berusaha mati-matian supaya menang. Itu strategi dia. Saya mau bilang begini ya. Tuhan bilang begini loh. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Wow, tepat banget, pas banget di kamera. Ada Morin yang di belakang kamera bantuin saya untuk nunjuk ke sini. Sebab kalau enggak saya nunjuk ke tempat salah arah, saudaraku. Tapi seperti ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau kita bakar nih pikiran, ya kalau nggak pelayanan juga ntar bisa melayani di yang lain. Kalau nggak pelayanan juga kita juga, yang penting ada kerjaan yang lain. Oh, anak muda sekarang dari kita semua. Yang penting kan keluarga saya ada, ini saya ada. Yang penting saya urusin ini dulu semuanya. Ini Tuhan, ya kalau nggak ada Tuhan, ya nggak ada pekerjaan juga nanti bisa ditolong. No, bakar dulu tuh yang safety net kita bakar. Halo, safety net kita bakar. Cuman ini nih safety net kita nih. Halo, oleh karena itu saya tutup dengan ini. Tadi raja seperti itu ya, saya ngomong ini. Itu sebabnya kenapa kita ada di lingkaran tengah ini. Your community, your cool, your church, your community. Ini kita ada di sini supaya kita belajar untuk sangat balance antara kita komitmen dengan Tuhan, sesama manusia dan juga dan lain-lain. Tapi yang dan lain ini adalah hasil karena kita komitmen kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Setuju, katakan amin. Kalau enggak Tuhan tanya lo, Bill, waktu aku lapar kamu kemana? Waktu aku telanjang kamu kemana? Waktu aku di penjara kamu kemana, Bill? Jason, waktu aku telanjang kamu kemana? Waktu om telanjang saya lari, om. Saya bawain baju. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, gitu ya. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan tanya loh kepada kita loh. Ini komitmen kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita ada di cool seperti ini. Ayat yang paling terakhir, tadi cerita yang paling terakhir, sekarang ayat yang paling terakhir. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 19. Habis ini saya tutup benar-benar. Ya, lihat nih ya. Boleh. Kita ada di sini. Kita ini, this is the community. This is your community. This is your cool. This is your brother and sister in Christ yang apa? Yang mengingatkan kita. Oke. Lihat ya. Boleh nggak yang ada di sini yang baca? Felicia baca, boleh nggak Felicia? Baca, yuk. Baca sini dong, temenin saya dong. Haleluya, kan abis ini kita udah mau jadi singer. Oke, nih. Nah, sip. Nah, oke. Yuk.
Versia baca. Yuk ayat 19, 20 pasang juga. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh. Udah, baca diulang. Oke. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi titik. Cukup sampai situ. Dengerin baik-baik ya. Oke, sekarang geser dikit ke sini. Geser dikit ke balik sini. Ya saya pengen ininya. Haleluya saudaraku. Maaf saudaraku, kita masih grogi buat onsite saudaraku. Oke, lihat nih ya. Ini komunitas kita. Antikristus itu bisa bekerja dalam gereja loh. Jangan salah loh. Dia bukan cuma sekedar tiba-tiba orang yang bagaimana. No. Kalau orang-orang yang ngajarin, udahlah komitmen sama Tuhan, gak usah deh. Udahlah komitmen sama mengasihi manusia, gak usah deh. Itu firman Tuhan bilang gini. Mereka kalau ada dalam sama kita, mereka gak mungkin ninggalin kita. Kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya pasti mereka akan selalu ada di komunitas ini. Ya, saya gak ngomong cuma komunitas is a name of a church. I'm talking of the community of believers who commit kepada Tuhan, commit kepada sama manusia, dan komitmen dalam bertanggung jawab dan melakukan segala yang lain. Saudara, I leave it to you. I leave it to all of you. Di mana saudara berada? Apa yang sedang kita pelajari? Apa yang sedang kita mau lakukan? Apakah kita orang yang ada di dalam yang mau belajar untuk komit pada Tuhan sesama manusia dan bertanggung jawab dan melakukan segala sesuatu in our responsibility, commitment and integrity? Atau kita orang yang dalam tapi sebenarnya nggak termasuk di dalam. Kenapa? Omongannya bertentangan terus dengan ini. I leave it to you. Kita berdoa. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang berjanji dan setia. Kami mau loh jadi anak-anak Tuhan yang juga berjanji dan setia. Gak sekalipun kami ingkari. Kami punya komitmen sama Tuhan. Pada waktu kami katakan mengikut Yesus keputusanku adalah mengikut Yesus keputusanku. Pada waktu kami mengatakan mengasihi Engkau dengan segenap hati, pikiran, jiwa, akal, budi, dan segenap kekuatan. Juga mengasihi sesama kami. Kami komit dengan yang itu. Karena Tuhan, kami gak mau jadi orang-orang komitmen palsu. Kelihatannya very committed, very professional, very wow, title wise, very look up by people karena kelihatannya berhasil, achieve, komit di dalam pekerjaannya, wow, hebat. Tapi kami gak as a whole. Kami bolong-bolong. Kami cuma mikirin yang lain-lain. Kami gak peduli masa depan kami gak peduli nanti Tuhan tanya apa. Kami gak peduli waktu Tuhan telanjang, Tuhan kesepian, Tuhan lapar, Tuhan haus. Kami gak peduli. Where is our commitment? Tapi jadikan kami Roh Kudus. Jadikan pelayan-pelayan Tuhan. Jadikan setiap jemaatmu yang ada di tempat ini committed person for your glory. For your glory. Commit to love you in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader. Thank you, Ferdy, for sharing today's message. Now we're gonna prepare for our offering. So as displayed, you can interact your offering to give at gbitoronto.com. So let's lift up our offering, and I invite everyone to pray. Father, we thank you that you've given us yet another opportunity for us to return back to you a portion of everything that you've given us, because we want to remind ourselves, Lord, that everything that we have came from you, which is why as we lift up this offering, Lord, we want to declare that
It's not ours, it's yours. We thank you, Lord, for the willing hearts to give. In your name we pray, amen. Aku di Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. I leave the floor for Ko Kendrick for announcements.